Jangan resah, tambah berserah, karena habis malam pagi meregang dalam
Shalom. Shalom. Penuh sukacita sore hari ini, amin. Amin. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu sore hari ini saya juga percaya bahwa kita sudah siap membawa penyembahan kita buat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini, saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, hanya bagi Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami sore hari ini mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Datang bawa pujianmu pada Tuhan.
Yesus, kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian. Segala pujian Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami datang bawa pujian kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus. Orang-orang yang bersyukur pada Tuhan, nyanyikan pujian ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir
satu-satunya Tuhan, melebihi segala yang ada di dunia, satu-satunya yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Amin, amin. Tiada yang seperti-Mu, Makasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau membawa hidup kami, mempersembahkan hati kami dan hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau layak menerima semuanya Tuhan. Sungguh indah berada di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah menikmati hadirat-Mu di bait kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah.
Engkau besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami telah siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Mari lihat samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik karena sore hari ini kita akan memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jemaat Tuhan saja nyanyikan. Biar bumi, amin. GBI Ikumene, mari lambaikan tangan buat Tuhan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Mari lebih lagi nyatakan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yang mengalami cinta Tuhan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Luar biasa Tuhan di atas pujian kita, amin. Amin. Kita memiliki Tuhan yang besar. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar.
Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan pada Tuhan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, Tuhan Yesus kita besar. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene atau Goal CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Penggunaan kata kita yang bermakna jamak, yang menunjuk kepada Allah banyak digunakan dalam PL. Seperti dalam kisah penciptaan manusia, Allah mengusir manusia dari Taman Eden, Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Perkataan terakhir Daud, pengakuan Nabi Yesaya. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang membawa anak, bisa dibawa ke lantai 1, akan didoakan dan dilayani di bawah oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Sebab saya percaya ini adalah kesempatan yang terindah buat kita duduk diam mendengar firman Tuhan. Mari fokuskan konsentrasi kita, arahkan hati kita pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Mari amini firman Tuhan ini. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada
kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu di dalam hidupku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Oh, engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu di dalam hidupku. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu di dalam hidupku. Mari agungkan Tuhan kita, angkat tanganmu katakan, bagaikan, amin, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku.
ini pujian kami Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami saksikan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami telah siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam baik dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta, yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua Tuhan. Engkau urapi setiap tutur katanya berasal dari hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, jangan duduk dulu jemaat Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Untuk itu menyambut Bapak Pendeta, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tes, ya. Oke, shalom. Saya mau tanya dulu, kira-kira kalian doanya tadi malam puasanya berapa jam? Karena saya heran, kemarin hujan terus, hari ini cerah. Pasti kalian doa puasa semua ini. Makanya harinya cerah sekali dan kita kebaktian gak terganggu sama sekali. Oke, puji Tuhan. Kali ini kita belajar tentang kasih dalam pergaulan. Nah ini saya PPT-nya ini dibikinin nama anak youth saya karena dia bilang, Om sini saya bikinin aja PPT-nya biar keren. Kayaknya saya kurang keren kalau bikin sendiri, terlalu jadul jadi dia bikinin tapi ini saya mau lihat juga ya. Oke. Kita akan belajar dari 2 Korintus 6 ayat 11 sampai Pasal 7 ayat yang pertama ya. Kita akan baca pelan-pelan. Kalian bisa lihat yang di depan? Bisa? Bisa ya? Ya. Hai orang Korintus, kami telah bicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 7 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang kekudusan dan pergaulan. Ya, nah kita tahu bahwa pergaulan itu sangat menentukan.
Pergaulan sangat menentukan kita, ya. Nah, sebentar. Ya, kita hidup di zaman di mana pergaulan menentukan arah hidup kita. Coba perhatikan betapa powerfulnya teman kita, betapa kuatnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu, kadang-kadang kita meremehkan itu, apalagi kalau kita pikir kita lebih pinter dari dia, kita lebih pengalaman dari dia, kita lupa bahwa teman itu punya pengaruh yang sangat kuat bagi kita. Ya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Selera makan kita bisa dibentuk oleh teman kita. Selera pakaian kita bisa dibentuk oleh teman kita. Selera calon pasangan kita bisa dibentuk oleh teman kita. Kalau kita samaan, kita ngobrol, gila lu, cewek yang itu anak Toraja sih, tapi kerennya, oh ini, masuk tuh. Oh kriteria keren itu begini, oh kriteria itu cakep itu begini, oh kriteria idola itu begini. Pelan tapi pasti. Jadi teman kita sangat berpengaruh kepada kita. Kita hidup di mana pergaulan menentukan arah hidup kita. Ya, kita akan jadi apa? Kadang-kadang kita milih kuliah jurusan apa, kita milih tinggal di kota mana, itu tergantung apa? Teman. Ya, jadi teman itu powerful. Makanya saya ada banyak konseling sekarang, konseling orang tua. Salah satu yang saya ngomong ke orang tua, hai orang tua, jadi sekarang PR kita bukan hanya nyekolahin anak, bukan hanya biayain anak, bukan hanya nyariin kos anak, tapi nyariin teman-teman anak-anak kita. Karena salah teman, salah arah. Ya, oke. Yang kedua, circle kita bisa bikin kita maju atau habis. Begitu circle kita salah, masuk dia ke kelompok yang kena narkoba, suka minum-minum, suka ngedrak, habis dia. Ya. Sulit untuk keluar. Bahkan ketika dia sadar, sudah nggak bisa keluar lagi. Nah itu berat, sangat berpengaruh. Circle kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu bagi kita, teman kita bisa mempengaruhi kita, tapi kita juga bisa mempengaruhi teman-teman. Dan Tuhan tidak mengajari kita hidup suci dengan cara menyepi, menyendiri, memisahkan diri. Kita tinggal di satu gedung, kerjaannya bangun tidur, nyanyi sama-sama, baca Alkitab, habis gitu makan, tidur lagi, bangun lagi, bermazmur, nyanyi. Dan kita pikir itu orang enak, itu hidupnya pasti kudus. Karena tinggal tersendiri di satu gedung, dipelihara, dijaga, dan sebagainya. Tugasnya cuma memuji Tuhan dan baca firman. Konsep kekudusan Alkitab bukan demikian. Tapi konsep kekudusan kita, kita seperti garam, kita seperti terang yang bertemu dengan kegelapan. Ya, nah, Paulus karena itu mengatakan bahwa kunci untuk kita berperan aktif, kunci untuk kita jadi berkat, yaitu kasih yang bersih dalam pergaulan, kasih yang murni, kasih yang benar-benar kasih seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan kasih yang bikin kita kompromi. Ada kita banyak berteman, tapi justru berteman kita membuat kita kompromi terhadap kesalahan. Kompromi terhadap sesuatu yang tidak baik dalam tanda kutip demi kasih kita kepada teman.
Ada orang mau pacaran dengan yang tidak seiman. Karena apa? Saya pengen menyelamatkan dia. Saya pengen memenangkan dia. Ya. Atau saya pengen sekelompok ini ke gereja, karena itu saya masuk dengan cara kompromi. Kasih tidak kompromi. Bukan kasih yang bikin kita kehilangan arah, ya. Kasih yang kita kemudian tidak berani bicara, akhirnya kita terombang-ambing di dalam pergaulan. Terombang-ambing, tidak punya prioritas. Padahal kita harus kuliah, padahal kita harus ngatur keuangan kita dengan baik supaya cukup. Tapi karena berteman, kita kehilangan hitungan, prioritas dan sebagainya. Tapi kasih yang justru bikin kita jadi diri kita di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya ingin bagikan 3 hal ini yang penting ya. Kasih. Kasih yang benar mengandung 3 aspek. Ya. Yang pertama yaitu kalau kita kasih, maka aspek yang pertama kasih itu harus apa? Di dalam Kristus. Kasih itu di dalam Kristus. Kalau kita kasih, maka kita akan membawa orang itu kepada Kristus. Kalau kita kasih, maka standar acuan kita adalah Kristus, adalah kebenaran. Kalau kita mengasihi kelihatan, teman-teman kita akan kita bawa kepada Kristus. Saya ingat dulu pada waktu saya bertobat. Awal saya masuk gereja, minggu depan saya udah bawa teman saya ke gereja. Padahal saya nggak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Saya nggak tahu kalau di Alkitab adanya Timotius, ada nama Paulus, ada nama Barnabas. Nggak tahu, karena di kota saya nggak ada nama itu. Kota saya kota yang sangat Islam. Ya, jadi saya nggak kenal nama-nama itu. Saya nggak ngerti apa-apa Alkitab. Pada waktu pertama kali saya masuk gereja, saya langsung lihat drum. Saya pikir asiknya kalau nanti saya masuk gereja ini, saya bisa main drum. Jadi begitu saya kuliah, saya ngomong sama teman saya, ada gereja, drumnya bagus. Ayo kita ke gereja, nanti kita belajar musik. Jadi saya duaan, ucul-kucul, datang nggak lihat pendeta, nggak lihat apa, ngelihat musik. Dan seterusnya kami ada di gereja itu, teman saya kemudian jadi pemain musik utama dan saya sampai keluar nggak bisa main drum, tapi saya langsung bawa jiwa. Berapa banyak teman saya yang saya ajak ke gereja. Kasih itu di dalam Kristus. Teman-teman kita bisa merasakan kasih kita karena kita punya dorongan untuk apa? Kepada Kristus. Yang kedua, kasih itu bersifat praktis. Ada prakteknya. Kalau kita bicara kasih tapi tidak ada prakteknya, itu bukan kasih. Ya, harus ada prakteknya. Praktis. Ya. Jadi ini yang penting bagi kita supaya pengaruh kita nyata, keberadaan kita nyata, yaitu kasih itu bersifat apa? Praktis. Ya. Bersifat praktis. Dan yang ketiga, ini yang agak sulit, yaitu bersifat konfrontatif. Gelap dan terang konfrontatif. Terang menyatakan zat, jelas, ini terang, ini garisnya, ini gelap. Konfrontatif. Ya. Maka kalau kita berteman dan kita mengasihi teman kita, maka kita harus berani apa? Konfrontatif. Berhadap-hadapan, konfrontatif itu. Berhadap-hadapan, menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kita bisa berani berkata, mana yang aku suka dan aku tidak suka. Kasih, nah inilah yang akan membawa pergaulan kita
menjadi pergaulan yang produktif, pergaulan yang baik. Karena itu apa sikap yang diperlukan supaya kita bisa menerapkan kasih ketiga-tiganya ini. Yaitu apa tadi? Di dalam Kristus, yang kedua praktis, yang ketiga konfrontatif. Ya. Nah, yang pertama yaitu bersikap terbuka terhadap rekan seiman. Bersikap terbuka terhadap saudara-saudara seiman. Paulus katakan, kami berbicara terus terang kepadamu. Hati kami terbuka lebar. Terbuka. Paulus terbuka. Paulus terus terang berbicara satu dengan yang lain kepada saudara seiman. Ya. Jadi kita benar-benar butuh lingkungan rohani yang sehat, bukan yang fake. Fake itu palsu. Palsu itu kepura-puraan. Tidak otentik. Kita butuh yang sehat, teman yang sehat. Lagi nggak punya uang, ngomong kalau nggak punya uang supaya saya pergi sendiri. Nah, bukan begitu. Kita nggak punya, oke, nanti kita makan sama-sama. Saya ayamnya, kamu kuahnya, pembagian yang fair. Ya. Nah, jadi terbuka. Bahkan mungkin yang ada yang di sini tingkat 3, tingkat 4, tingkat 12. 12 itu berarti apa? Lulus SD ya? SMA kelas 3, ada? Kelas berapa ini? Jangan-jangan udah mau pensiun. Nah, ini salah satu hal yang penting juga. Yaitu apa? Kalau mau lulus, terbuka terhadap teman, apa yang akan kita lakukan? Kita mau kerja atau mau apa? Kalau mau kerja di mana? Kita mau kerja yang berpeluang untuk melayani, apa atau kerja supaya cepat punya modal untuk bisa berusaha? Atau kerja yang nyaman-nyaman supaya cepat dapat mertua? Atau gimana? Nah, keterbukaan ini membuat pergaulan kita sehat, tapi dengan arah yang jelas. Nah, kita teman-teman bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, bisa memberikan ide-ide supaya kita tidak kehilangan arah dalam mencari kerja. Ada banyak lulusan karena takut nanti kerja nggak dapat ya, kerja apa aja diambil. Dan akhirnya dia terjebak dalam kewajiban kerja yang berat dan akhirnya dia tidak bertumbuh kerohaniannya dan akhirnya hilang. Mahasiswa semangat setelah lulus dia hilang. Ya, jadi rohani yang sehat, lingkungan kita perlu sehat. Nah, memang kadang-kadang dalam pergaulan kita jaim, pura-pura baik dan sebagainya, tapi kita diajar untuk vulnerable. Vulnerable itu terbuka, simpelnya itu gini, terbuka sehingga aku bisa dilukai. Terluka sedemikian rupa sehingga aku bisa dilukai. Waduh, bahaya dong Pak Basuki. Dilukai ya nggak enak lah. Begitu. Persahabatan justru kalau dua-duanya sama-sama terbuka, pada waktu terlukai kita juga belajar untuk saling menyembuhkan. Tapi dengan terbuka kita tidak pura-pura, kita tidak fake, kita tidak semu, tidak palsu, kita tidak munafik. Satu kali saya masih kuliah dan sama sekali nggak punya arah jadi pendeta waktu itu. Satu kali saya dengar teman saya pacaran sama teman kuliah sekelas yang nggak seiman. Apa yang terjadi? Saya panggil teman saya itu.
saya ajak ngobrol dia. Saya ngomong kepada dia, apa benar kamu pacaran sama dia? Ah enggak, kita cuma deket aja, cuma akrab. Tapi akrabnya itu nagih enggak? Akrabnya itu nagih enggak? Akrabnya itu sering kepikiran enggak kalau malam? Terus akhirnya dia ngaku. Nah, perkataan yang tajam, pernyataan yang terus terang seperti ini terjadi karena apa? Dia teman persekutuan saya. Dia teman persekutuan mahasiswa saya. Saya bisa ngomong dengan dia. Dan setelah itu dia benar-benar berketetapan untuk tidak main-main dengan cinta dengan teman kuliah yang tidak seiman. Jadi kita ya memang ya naluri orang itu jaim, biasalah. Naluri orang itu untuk pura-pura baik ini. Tapi ada momen di mana kita penting untuk berteman dengan baik, yaitu dengan berterus terang. Ya, terbuka itu bukan berarti lemah. Pada waktu kita sharing, pada waktu kita cerita, bukan berarti kita lemah. Kalau khawatir kita ceritakan, perhatian. Kalau khawatir kita ceritakan, maka teman kita ikut menjagai kita dari berbuat salah akibat khawatir. Tapi kalau kita tidak pernah cerita kepada teman tentang kekhawatiran kita, maka kita akan bisa tergoda untuk mencari solusi dari kekhawatiran kita dengan cara yang salah. Ya. Makanya misal mahasiswa misal nggak punya uang, cerita ke teman, itu ada baiknya. Supaya kita terhindar dari pinjol. Betul nggak? Ya, kalau kita malu, kita tertutup, akhirnya kita kepinjol. Kita terseret ke dalam bunga berbunga dan sebagainya. Ada mahasiswa bunuh diri karena pinjol. Karena malu, karena nggak mau, nggak berani terbuka kepada siapapun. Nah, jadi terbuka itu baik kepada teman-teman yang memang bisa sefrekuensi dengan kita. Circle yang sehat bagi kita. Itu tidak bisa terjadi sendiri. Pergi kemana ya yang temannya baik-baik gitu ya. Ke Unhas, baik-baik gak ya? Ke sini baik-baik gak ya? Nggak bisa. Teman nggak bisa dicari. Halo, kalau kalian cari teman, kalian nggak akan dapat teman. Tapi kalau kalian mau jadi teman, kalian akan punya banyak teman. Cari teman nggak ada. Kalau kita mau jadi teman, akan ada banyak yang mau berteman dengan kita. Jadi cari yang dewasa sehingga kita bisa terbuka. Kita tidak perlu sempurna untuk diterima. Percayalah bahwa kita tidak harus sempurna, kita tidak harus punya motor, kita tidak harus punya HP yang bagus, kita tidak harus punya prestasi yang bagus dan sebagainya untuk kita bisa diterima oleh teman-teman kita. Ya, teman itu punya kebutuhan yang macam-macam. Tidak semua orang butuh motor kita, tidak semua orang butuh kecantikan kita. Ada banyak orang yang butuh telinga kita. Telinga untuk mendengar keluhannya, mendengar bebannya, mendengar khawatirnya. Itu yang paling banyak dibutuhkan sekarang. Ya, mari kita menjadi teman. Nah, gereja kita itu keluarga, ya. Ruang aman buat saling menguatkan, bukan saling ngejudge. Penyakit sekarang gampang ngejudge. Coba bayangin di medsos. Di medsos itu bisa sesuatu apa begitu ya. Kemudian orang rame-rame ngejudge. Padahal enggak kenal, enggak punya hubungan apa-apa. Hanya kita lihat gambarnya, langsung kita komentar. Dan komentar kita itu bisa traumatik. Jadi gereja kita
Nah, tidak demikian. Kita gereja yang ruang aman untuk orang bisa sharing, bisa cerita tentang apa yang mereka gumulkan. Yang kedua, yang tadi apa? Bersikap terbuka terhadap circle yang sehat, ya, lingkungan yang seiman, yang sehat. Yang kedua, tapi bersikap tertutup terhadap kegelapan. Bersikap tertutup terhadap kegelapan. 2 Korintus 6, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, gelap dengan terang, tidak bisa menyatu. Jadi tertutup terhadap kemungkinan gelap dan terang bersatu. Karena enggak mungkin. Kadang-kadang kita tersedia 1000 dalih untuk membenarkan ini. Tapi berapa bukti sudah terjadi bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ada seorang ahli psikologi namanya Dr. James Dobson. Dia punya lembaga yang sangat terkenal namanya Focus on the Family. Dia seorang ahli psikologi. Dan salah satunya dia membahas tentang cinta pada anak muda. Nah, cinta itu begitu kuat, cinta itu begitu hebat, begitu kita membuka celah sedikit, maka itu di dalam emosi kita akan seperti badai. Wush! Tiba-tiba kita tidak sadar, kita tidak sanggup membendung perasaan itu. Perasaan cinta. Karena itu kalau kita dengan tidak seiman, dia tidak punya pemikiran tentang konsep kekudusan seperti kita, maka celah yang kita buka itu mendapat respon yang sangat besar. Jadi tertutup, firman Tuhan katakan tertutup terhadap peluang itu. Tertutup. Nah, saya ngadepin banyak pasangan yang demikian. Ya. Yang menggampangkan pada awalnya, tetapi tidak bisa keluar pada akhirnya. Sudah terjebak, sudah banyak yang mengikatnya, nggak bisa keluar. Ya, tertutup terhadap peluang gelap dan terang bersatu. Namun, halo, jangan salah. Ini bukan tentang benci orang non-Kristen. Halo? Bukan tentang anti pergaulan, ansos. Ini bukan tentang ansos. Ini bukan anti teman non-Kristen, bukan. Tapi ini tentang batasan. Harus ada batasan yang jelas dalam pergaulan kita di tengah-tengah pergaulan yang bermacam-macam. Batasannya yaitu apa? Tertutup terhadap persatuan antara gelap dan terang. Tapi kalau nggarap matematika bersama-sama, boleh. Bikin woku balanga sama-sama, boleh. Ya, tapi ke arah sana jangan coba buka celah. Karena setelah buka celah, itu akan seperti tsunami. Wush. Kita tidak sadar, kita tidak sanggup untuk menahannya. Jadi ini tentang batasan. Bahwa apapun memang dalam hidup kita itu ada batasan. Kita ibadah ada batasan. Misal kita terus semua singer terus yuk kita seragam yuk.
supaya kita ekspresi anak muda. Apa? Seragamnya you can see. Gitu. Gimana kalau angkat tangan? Gitu. Ada batasan. Betul? Ada batasan. Dalam apa saja, di dalam keluarga ada batasan. Kenapa keluarga membatasi pulang paling lambat jam 10 malam? Ada batasan. Gitu. Ma, kenapa sih 10 malam? Temanku jam 12 juga enggak apa-apa. Kenapa kamu enggak bilang jam 4 enggak apa-apa? Ada batasan. Dan dalam pergaulan kita dengan gelap, kita ada batasan, yaitu untuk bersatu. Ini kita kasih tidak membiarkan kita di bawah arus. Kasih itu memilih nilai yang benar supaya hidup kita tidak hancur. Ya, nilai-nilai yang benar yang mengokohkan, menguatkan iman kita, itulah yang kita lakukan. Nah, jadi kita bukan orang gagal kalau kita masih berteman dengan orang yang hidupnya kacau. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kacau hidupnya. Yang kadang-kadang sekolah, kuliah, enggak jelas. Hidupnya kadang-kadang bangun jam berapa, tidur jam berapa, pola hidupnya juga kacau. Bukan berarti, aduh kenapa Tuhan bawa saya begini, apa saya memang begini ya? Tidak, jangan-jangan Tuhan memang sedang pakai kita untuk menyelamatkan mereka. Ya, justru kita perlu peka terhadap orang-orang yang demikian. Membawa harapan, membawa terang kepada teman-teman kita yang sedang kacau. Saya ingat dulu, karena kalian saya cerita juga tentang mahasiswa saja. Jadi di IPB waktu itu, komposisi mahasiswa di IPB, 75% itu masuk tanpa tes. Hanya 25% yang masuk tes. Dan saya, kira-kira tebak, masuk yang tanpa tes apa tes? Yang tes, jujur saya yang tes karena kuliahnya amburadul, sekolahnya amburadul, tapi masuk dengan tes. Nah, yang tanpa tes ini macam-macam di IPB. Ada yang karena sekolahnya SMA berprestasi sejak kelas 1 sampai kelas 3, dia baik, berprestasi, direkomendasikan sekolah untuk tanpa tes di IPB. Tapi ada sekitar 10% itu anak-anak pelajar SMA, SPMA juga diterima, yaitu mereka yang masih SMA sudah punya penelitian-penelitian yang unggul. Begitu ya. Nah, karena penelitiannya unggul, disaring oleh LIPI yang juara 1 sampai juara 5, biasanya langsung diterima di IPB. Nah, ternyata anak-anak yang suka penelitian ini tidak semuanya pinter. Gitu. Tidak semuanya pinter. Karena apa? Memang dia telaten, dia rajin, dia dibimbing oleh guru yang baik sehingga dia menemukan. Ada yang meneliti tentang kepik binatang kecil begitu yang di daun-daun yang dia teliti. Ada lagi teman yang tentang ubi, jalar, itu macam-macam. Gitu. Akibatnya apa? Karena mereka sebetulnya tidak pinter dan hanya tekun penelitian. Pada waktu kuliah mereka drop sekali. Ada satu teman, dia dari Jambi. Dia cerita ke saya, aduh Bas, saya dari SD setiap tahun itu ketemu bupati atau ketemu gubernur. Karena saya sejak SD selalu jadi murid teladan. Tapi begitu masuk IPB, dia kaget. Ternyata gap antara sekolah daerah dan sekolah di Jawa itu sangat tinggi pada waktu itu. Nah, ada banyak yang kemudian hidupnya kacau mahasiswa-mahasiswa. Hidupnya
Stres karena dulu di sekolahnya dianggap pinter, dipuji-puji, sekarang di sini mendarat, dia ngadepin ujian dan gagal dan stres. Saya melihat itu dan orang pada cuek, pada urusannya sendiri-sendiri. Nah, dari beberapa mereka saya bisa ajak ke gereja. Karena mereka butuh teman. Mereka butuh orang yang memperhatikan. Jangan-jangan sekarang juga demikian. Ada orang-orang dari daerah yang masuk Makassar dan kaget. Kaget dengan keadaan Makassar. Macam-macam kagetnya. Mereka banyak yang ditangkap oleh senior yang salah. Kemudian dibimbing jadi pendemo, tukang demo. Karena sebetulnya mereka sedang bingung, sedang cari identitas, sedang cari pegangan, sedang cari kegiatan apa yang membuat mereka merasa somebody begitu. Dengar cerita mereka, dengar ketakutan, kekhawatiran mereka. Supaya apa? Supaya di dalam kegelapan kita bisa membawa terang. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa pengaruh, mempengaruhi mereka untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, bersikap hati-hati terhadap pencemaran. Di dalam pergaulan Alkitab katakan kita penting untuk hati-hati terhadap pencemaran. Hendaklah marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Marilah kita mencucikan diri kita. Artinya kita hati-hati terhadap pencemaran. Ya, hati-hati terhadap pengaruh luar yang enggak berhentinya untuk terus mempengaruhi kita. Sekarang banyak hal yang buruk, itu tidak perlu kita cari, dia mengejar kita. Ya. Begitu kita sekali kena pinjol, maka pinjol itu terus mengejar kita. Begitu kita buka konten porno, maka konten itu mengejar kita. Begitu kita main apa begitu, ada banyak hal yang kemudian mengejar kita. Maka hati-hati terhadap pencemaran itu. Ya. Nah, pencemaran bukan cuma dosa besar. Pencemaran bisa datang pelan-pelan dalam hidup kita. Karena itu hati-hati. Ada bagusnya kalau, tapi susah juga ya. Teman kita tahu password kita, tapi aman gak ya? Gitu. Tapi kalau teman kita benar-benar soulmate kita, teman kita benar-benar sehat, rohani bagi kita, supaya dia bantu kontrol kita. Bantu kontrol apa isi HP kita, apa isi laptop kita. Ya. Nah, itu bisa pelan-pelan infiltrasi, menyerap dalam hidup kita, masuk dalam hidup kita. Misal, konten yang kita konsumsi, humor yang kita ikuti, circle yang kita melibatkan diri, sehat tidak, baik tidak, atau kebiasaan yang kita normalisasi. Kebiasaan-kebiasaan yang terus kita jalani. Ya. Nah, perintah ini bukan ancaman, tapi Tuhan mengundang kita. Marilah kita menyucikan diri kita. Jadi Tuhan tidak bilang kamu najis, kamu tidak layak, kamu kotor, kamu tidak boleh. Bukan. Tetapi Tuhan bilang kamu anakku, kamu berharga, kamu penting bagi kerajaan Allah. Kamu bisa berperan besar dalam generasi ini. Kamu punya peluang banyak untuk keluargamu, untuk masa depanmu, untuk gerejamu dan sebagainya. Karena itu mari kita menyucikan diri. Supaya kita tidak terdistract, tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak baik.
Nah, karena itu saya menganjurkan, saya mengusulkan 3 komitmen yang penting bagi kita, ya. 3 komitmen yang terus kita ulang, kita perkatakan setiap saat teduh, kita perkatakan dalam doa kita perkatakan untuk menguatkan tekad kita. Yaitu pertama, aku harus punya circle rohani yang sehat. Lingkungan yang sehat. Makanya teman segereja kalau bisa bukan hanya dalam aktivitasnya, tapi juga dalam kebersamaannya. Ya, curhat bersama, rundingan sharing bersama, cerita bersama tentang masa depan, cerita bersama tentang apa yang sedang dihadapi. Yang kedua, batasan hidup. Semakin kita jelas menetapkan batasan hidup, kita akan hidup lebih ringan. Karena kita tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang kita ragu menetapkan batasan. Tapi kalau kita tegas menetapkan batasan, hidup kita simple. Yes or no. Simple. Ya. Dan yang ketiga, aku mau jaga pikiran dan hati. Karena aku ini berharga. Aku ini anak Tuhan. Aku ini punya peran besar dalam kerajaan Allah. Aku punya masa depan yang disiapkan oleh Tuhan. Aku ini harapan keluargaku. Aku harapan adik-adikku. Aku harapan bagi banyak orang. Aku penting. Aku mau yang terbaik dari Tuhan. Benar-benar tidak terganggu oleh hal-hal kecil. Tidak digagalkan oleh hal-hal kecil. Ya. Menjadi terang. Dunia sedang membutuhkan. Pergaulan kita menjadi kesempatan untuk kita menyatakan terang. Ya. Untuk menghindari kitanya yang keseret, untuk menghindari kitanya yang malah terpengaruh, jangan sendirian, terlalu berat sendirian. Bertemanlah dengan dunia, tapi ada teman, 2 atau 3 orang. Sehingga 2-3 orang akan bersama-sama saling menjaga. Tapi kalau sendirian, kita akan larut. Kita akan gampang terpengaruh. Menjadi terang bagi dunia. Ya. Ingat, hidup kita berharga. Masa depan kita ada dan penting bagi kita. Dan kasih Tuhan cukup untuk membuat kita berdiri tegak dimanapun kita berada. Di kampus kita, di kos-kosan. Di kos-kosan itu, kapan hari saya ketemu 3 ibu-ibu konseling. Di satu daerah begitu. 3-tiganya konseling sama. Anak-anaknya sekolah di Toraja. Ternyata Toraja itu, orang Toraja di kota mana-mana di Sulawesi Selatan, anaknya disekolahin di Toraja. Ini cinta tanah air benar. Ya, saya sampai kaget, oh gitu. Dan ternyata di Toraja kos-kosannya luar biasa. Udah bebas sebebas-bebasnya. Kayaknya luar negeri juga nggak sebebas Toraja. Saya kaget. Ya. Nah, jadi ingat, kita dimanapun kita berada, termasuk di kos-kosan kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus dan oleh firman. Karena itu mari kita menyucikan diri. Tidak mencemari hidup kita dengan hal-hal yang sepele. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan hari ini mari pilih untuk hidup dalam kasih. Kasih itu apa? Di dalam Kristus, praktis dan konfrontatif. Ya. Mari hidup dalam kasih dan kekudusan, bukan karena kita takut. Kita bukan karena takut akibat dosa. Orang bertobat bukan takut akibat dosa. Kalau masih takut akibat dosa, itu bukan bertobat. Itu baru parkir, baru berhenti berdosa. Tapi pikirannya belum berubah.
Karena baru takut akibat dosa. Kalau yang ditakutin nggak ada, jalan lagi dia. Tapi pikirannya diubahkan. Ya. Changing the way of mind. Itu yang penting bagi kita. Jadi pilih untuk kita hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan. Bukan karena takut, tapi karena kita anak Allah yang dipanggil untuk menjadi terang, untuk bersinar bagi kerajaan Allah. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Amin. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, sekali lagi mari serupa. Haleluya Tuhan, kami membawa hati kami, membawa hidup kami kepadamu dalam kasih dan kekudusan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, hanyalah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Haleluya. Terlalu berat hidup sendirian di tengah dunia yang penuh tantangan, penuh godaan, penuh tawaran. Terlalu berat untuk sendirian. Karena itu, dapatkan komunitas yang sehat. Dapatkan teman-teman yang kuat. Dapatkan pengajaran kebenaran yang sehat. Karena hidup kita terlalu berharga untuk kesia-siaan. Masa depan kita terlalu indah untuk kesia-siaan. Kita menjaga kekudusan bukan karena kita takut, tetapi karena kita tahu yang terbaik,
yang akan membawa berkat, membawa kemuliaan, dan membawa kemenangan. Karena itu ambil komitmen, hidup benar, memiliki komunitas yang sehat, memiliki pelayanan yang setia. Tuhan, terima kasih untuk sore ini. Engkau mengajar kami, Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami bahwa kami adalah anak-Mu yang berharga. Anak-Mu yang telah Engkau sediakan perkara-perkara mulia di depan kami. Supaya kami tidak larut di dalam dunia, tapi justru menerangi dunia. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Seberapa banyak kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat hambanya Bapak Pendeta Basuki Trinugroho yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan pesan kita, jangan coba-coba ya. Jadi jangan coba-coba. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kita bagian belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Boleh disiapkan persembahannya. Amplop yang pertama untuk operasional gereja dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan nanti di bagian atas kotak persembahan kita ada kertas janji iman bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang belum sempat mengambil di minggu-minggu sebelumnya untuk perayaan Natal kita di tanggal 5 Desember nanti, boleh mengambil dan diisi sesuai dengan kesukaan hati kita, berapapun nilainya itu sangat mendukung dalam pelayanan Natal kita nantinya di tanggal 5 Desember. Oke. Persembahan sudah disiapkan, mari kita angkat amplop persembahan kita bersama-sama, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kami bawa yang terbaik kepadamu, Engkau Allah sumber berkat dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bawa persembahan kami percaya Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Sama-sama kita katakan, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri, tengah dan kanan dan mengikuti arahan daripada Asher. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dahsyat lagi dalam Tuhan kita. Dia sungguh amat besar, sungguh besar Engkau Tuhan. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dengan iman percaya kita katakan, Kristus yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri katakan, besar Dia sungguh amat. Yang percaya Allah kita besar, katakan pujian ini. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan, kita hidup
besar Engkau Tuhan bagi kami. Kita hidup dalam kuasa-Nya Yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan GBI Oikumene. Sama-sama suruhkan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Oh haleluya. Besarkan namanya. Lebih dahsyat lagi katakan. Oh haleluya. Besarkan namanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama sekali lagi mewakili Gembala dan Jemaat GBI Oikumene mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Basuki Trinugroho yang telah menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami semua di tempat ini. Tuhan memberkati dan memakai lebih lagi luar biasa dimanapun ladang pelayanan Tuhan percayakan. Dan pengumuman yang berikut di hari Jumat nanti ada mesbah keluarga, jadi nanti akan diumumkan kembali di grup
gereja kita di Gold City maupun di pengumuman di media sosial lainnya seperti di Instagram, maka kita harus sering-sering buka sosial media gereja dan juga grup gereja supaya tidak ketinggalan informasi mengenai kegiatan gereja kita. Dan informasi selanjutnya bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini, selamat datang di GBI Oikumene, dan jangan ragu untuk mengambil kertas yang telah disediakan oleh para pelayan aser kita yang ada di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu baru pertama kali hadir di gereja ini, silakan mengambil dan mengisinya. Nanti setelah keluar dari pintu gereja bisa ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan juga kami informasikan buat Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, apapun yang ingin didoakan secara bersama-sama bisa mengambil kertas juga form pokok doa yang dibawa oleh para aser. Nanti diisi kemudian dikembalikan bisa kepada saya, kepada Pastor Esra juga atau Pastor Peter, bisa dikembalikan. Kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Dan Bapak Ibu, kita juga masih melakukan pencarian dana Natal. Oleh sebab itu di bawah masih ada basar buat kita semua. Silakan diambil seperti biasa dan nanti tukar dengan uang sesuai dengan nilai atau bisa lebih dengan nilai yang sesuai dengan basar yang tersedia di bawah. Dan selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, ada fellowship di bawah, makan-makan, jadi itu gratis buat kita. Di luar dari basar bisa singgah mampir makan dulu, baru setelah makan kita baru pulang gitu. Biar sudah kenyang secara rohani, kenyang juga di perut kita gitu. Biar kuat jasmani dan rohaninya. Oke, mungkin itu saja pengumuman buat kita semua di sore malam hari ini. Atau ada pengumuman teman Kak? Oke, kita akan segera menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada WL. Mari dengan kasih Kristus saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan hari ibadah kita di sore hari ini. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, Yesus Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari lebih tinggi lagi, sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat ibadah kami hari ini, semuanya Tuhan kami lakukan untuk menyenangkan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau bawa setiap pokok doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Basuki Trinugroho yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin pakai, heran luar biasa, dan terus bertambah hikmat
dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada malam hari ini. Apapun yang menjadi bentuk pelayanan kami, semuanya Tuhan guna hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, setiap talenta yang Engkau berikan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Bapa, kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang belum sempat hadir, mungkin masih dalam kelemahan tubuh malam hari ini, mungkin sedang dalam sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Tuhan, kami berdoa semoga di minggu yang akan datang mereka dapat berkumpul dan bersama-sama lagi memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang lalai Tuhan. Tarik mereka kembali dengan tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu yang berada dalam bangku pendidikan, baik itu kami sebagai siswa dan mahasiswa, kami mau serahkan cita-cita dan masa depan kami dalam Tuhan. Mungkin saat ini ada teman-teman kami yang sedang ujian, apapun bentuk ujian mereka, Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu. Berkati juga buat setiap anak-anak-Mu yang sudah bekerja, dimanapun ia bekerja, nama Tuhan selalu dipuji dan disembah. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan, kami tahu Tuhan, ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati negara kami Bapa. Kami yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan turun melingkupi negara kami. Indonesia, biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata di negara kami ini, dan akan ada hujan pertobatan yang terjadi di negara ini Tuhan, sehingga di situ nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dan kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan yang Tuhan percayakan dari pusat hingga pelosok desa. Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat penuaian jiwa di gereja kami Tuhan, GBI Oikumene, di komunitas kami Gol Sisi. Kami bersyukur atas setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan, dan biarlah kami semakin bertumbuh dan berbuah, sehingga lebih banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia selalu menyertai kehidupan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mentor rohani kami, Kak Esra. Tuhan Yesus yang selalu mengurapi dan menyertai hamba-Mu dalam pelayanannya dan pekerjaannya. Apa yang menjadi visi, misi dan rencananya ke depan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga istrinya Kak Debbie. Apapun yang menjadi kerinduannya saat ini, pergumulannya, bahkan pengharapannya, kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik kami Dev dalam masa pertumbuhannya, Tuhan yang selalu menyertai. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat leader kami di tempat ini, Pastor Peter. Tuhan Yesus pakai heran dan luar biasa dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya. Berkati istri dan anak-anaknya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami, keluarga besar kami yang mungkin saat ini bersama-sama dengan kami, ataupun yang ada di kampung dimanapun berada. Tuhan menyertai mereka dalam setiap langkah kaki mereka. Pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat kegiatan pemuridan yang kami laksanakan seminggu ke depan. Biarlah lewat kegiatan kami semakin mengenal dan lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami, GMS, GPDI El Sadai, Satria Kasih, dan GKI. Kami tahu berbeda satu sama lain ya Tuhan, tetapi kami memiliki satu tujuan, yaitu memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biar keberadaan kami semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa secara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu sejenak dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.